Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita masih bisa menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Baiklah, selawat beserta salam tidak lupa pula kita untukkan teruntuk junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Diffusion of Innovation Theory. Sebelumnya, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri selaku moderator atas nama Akmal Ihsan, dan pemateri kedua ada Saudara Al-Qori Lutfi. Baiklah, masuk saja kepada pembahasan pertama mengenai sejarah Diffusion of Innovation Theory yang akan saya sampaikan sendiri. Sejarah Diffusion of Innovation Theory. Teori difusi inovasi pertama kali dibahas secara historis pada tahun 1903 oleh sosiolog Prancis yaitu Gabriel Tarde yang menggambarkan kurva difusi berbentuk S asli diikuti oleh Ryan dan Gross yang memperkenalkan kategori adopter yang kemudian digunakan dalam teori saat ini yang dipopulerkan oleh Everett Rogers Katz. Teori difusi inovasi sering dianggap sebagai model perubahan yang berharga untuk memandu inovasi teknologi, di mana inovasi itu sendiri dimodifikasi dan disajikan dengan cara yang memenuhi kebutuhan di semua tingkat pengadopsi. Rogers memetakan proses ini, menekankan bahwa dalam banyak kasus, beberapa awal terbuka untuk ide baru dan mengadopsi penggunanya. Karena inovator awal ini menyebarkan berita, semakin banyak orang yang menjadi terbuka untuk itu, yang mengarah pada pengembangan masa kritis. Rogers membedakan 5 kategori pengadopsi inovasi, yaitu inovator, pengadopsi awal, mayoritas akhir, dan lamban. Terkadang kelompok ke-6 ditambahkan sebagai non-adapters. 5 kategori asli diilustrasikan pada gambar kurva berbentuk lonceng. Rogers memperkirakan presentasi setiap kategori, yang sebenarnya sangat mirip dengan proporsi yang ditentukan di dalam kurva lonceng normal. Materi yang B mengenai asumsi teori. Asumsi teori dikemukakan oleh Rogers pada tahun 1983 yang merumuskan teori ini dengan memberikan asumsi bahwa ada 5 tahap di dalam suatu proses difusi inovasi sebagai berikut. Yang pertama, ada pengetahuan, kesadaran individu akan adanya inovasi dan adanya pemahaman tertentu tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi. Yang kedua, ada persuasi, individu membentuk atau memiliki sifat yang menyetujui atau tidak menyetujui inovasi tersebut. Keputusan. Keputusan individu terlibat di dalam aktivitas yang membawa pada suatu pilihan untuk mengadopsi inovasi tersebut. Keempat, pelaksanaan. Individu melaksanakan keputusannya itu sesuai dengan pilihan-pilihannya. Yang kelima, konfirmasi. Artinya individu akan mencari pendapat yang keputusan yang diambilnya. Namun, dia dapat berubah dari keputusan yang telah diambil sebelumnya
jika pesan-pesan mengenai inovasi yang diterimanya berlawanan satu dengan yang lainnya. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Al-Qori. Pada saudara dipersilahkan. Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang substansi teori. Adapun yang pertama itu inovasi adalah gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Yang kedua yaitu saluran komunikasi adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber, dari inovator dari adopter kepada non-adopter. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan satu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien adalah media massa. Tapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang lebih tepat adalah saluran interpersonal. Selanjutnya itu jangka waktu, yaitu proses keputusan inovasi, yang mana dimulai dari seseorang yang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak, dimensi waktu terlihat dalam proses pengambilan keputusan inovasi. Keinovatifan seseorang relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi, dan kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. Selanjutnya itu sistem sosial merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Selanjutnya itu analisis kasus teori. Di sini kami mengambil contoh kasus yang mana sama-sama sudah kita ketahui itu aplikasi Gojek. Alasan kami memilih kasus ini yaitu karena adanya inovasi-inovasi misalnya seperti pangkalan ojek, yang mana biasanya kita harus menempuh perjalanan dulu untuk ke pangkalan ojek. Namun adanya inovasi ini, aplikasi Gojek ini, dan ada yang dinamakan layanan GoRide, yang mana layanan ini drivernya yang menjemput kita ke lokasi yang kita berikan tanpa kita harus pergi ke tempat drivernya. Maka bisa dikatakan ini adalah inovasi yang sangat bagus karena dapat membantu masyarakat dalam beraktivitas dalam sehari-harinya. Tingginya tuntutan mobilitas masyarakat tentunya membutuhkan sarana transportasi yang dapat memberikan pergerakan dan pindahan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat walaupun jarak tempuhnya jauh. Dengan adanya inovasi berupa aplikasi Gojek ini, maka memudahkan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari karena layanan aplikasi ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Yang mana aplikasi Gojek ini memiliki beberapa layanan. Pertama itu GoRide, di mana mengantarkan pelanggan dari tempat penjemputan ke tempat tujuan. Itu GoFood, itu layanan pesan antar makanan. Yang kedua, GoSend, layanan pengantaran barang dari pelanggan ke tempat lokasi yang diberikan kepada pelanggan. Yang terakhir itu GoShop, layanan ini memudahkan kita dalam berbelanja, jadi kita tidak perlu jauh-jauh ke tokonya, cukup pesan dan menunggu pesanan. Nah, berdasarkan kasus ini,
Berdasarkan inovasi ini, beberapa layanan ini sangat sangat membantu kita dan memudahkan masyarakat dalam beraktivitas dalam sehari-harinya. Adapun saluran komunikasinya yaitu yang pertama pengetahuan. Di sini kesadaran setiap individu atau masyarakat akan aplikasi Gojek ini sangat penting untuk diketahui, dan masyarakat harus tahu bagaimana aplikasi Gojek ini berfungsi. Selanjutnya itu persuasi, yang mana setiap individu atau masyarakat memiliki sifat menyetujui atau tidak menyetujui atau menolak adanya inovasi ini, adanya aplikasi Gojek ini. Selanjutnya itu keputusan, yang mana dari keputusan setiap individu, keputusan yang diambilnya itu sangat berpengaruh terhadap kelanjutan dari inovasi aplikasi Gojek ini. Yang selanjutnya itu pelaksanaan atau implementasi, yang mana individu melaksanakan keputusannya, yang mana yang sesuai dengan pilihan-pilihannya tersebut, apakah dia menolak atau menyetujuinya. Jika menyetujuinya, maka dia akan melakukan atau berinteraksi dengan inovasi tersebut. Selanjutnya itu konfirmasi, mana di sini setiap individu memastikan bahwa inovasi ini layak dilanjutkan atau tidak. Adapun karakteristik dari inovasi ini itu pertama itu relative advantage, itu selanjutnya itu compatibility, complexity, reliability, dan observability. Dan selanjutnya itu saluran komunikasi. Yang pertama itu saluran antar pribadi, mana dengan seseorang yang mengetahui fungsi dari aplikasi Gojek ini, maka dia akan menyebarkan kepada temannya secara pribadi tentang pengetahuannya tentang aplikasi Gojek ini. Dan saluran kelompok, proses difusi melalui saluran kelompok yang bisa dilakukan yaitu dengan sosialisasi tentang fungsinya aplikasi Gojek ini dan grup chatting. Selanjutnya itu media massa. Proses difusi melalui saluran media massa dilakukan seperti video-video yang disebarkan di YouTube. Di sana terdapat cara menggunakan aplikasi Gojek. Nah, jadi inovasi ini sangat bagus dan sangat memudahkan masyarakat dalam beraktivitas sehari-harinya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri terakhir yaitu Saudara Al-Qori Lutfi. Jadi dengan berakhirnya penyampaian materi D mengenai analisis kasus dan teori dari difusi inovasi Gojek, juga berakhirlah presentasi makalah dari kelompok kami yang berjudul Diffusion of Innovation Theory. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.